Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha Yanuar dari kelas 2C Tafsir Tarbawi. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter kemampuan individu. Pendidikan ini berfokus pada pengembangan potensi intelektual dengan pengintegrasian berbagai disiplin ilmu melalui pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah, penalaran, dan pemikiran kritis. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin maju, penting bagi individu memiliki pemahaman yang luas dan kritis terhadap berbagai isu global dan lokal. Maka pendidikan intelektual ini dapat membantu pembentukan karakter dan kemampuan yang siap dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Lalu ada fakta terkait pendidikan intelektual, yaitu yang pertama adalah pengembangan kemampuan pendidikan intelektual dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan yang kedua peningkatan kreativitas, yang ketiga peningkatan kemampuan komunikasi, yang keempat pembentukan karakter, dan yang kelima kemampuan analisis. Dan yang terakhir yaitu kemampuan beradaptasi. Inilah yang sangat penting untuk beradaptasi di masa depan di era globalisasi dan teknologi informasi yang sangat maju ini. Lalu yang selanjutnya ada tafsir surah Ad-Dirayat ayat 20 dan 21 yang artinya, di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Selaras dengan tafsir yang dikemukakan oleh Anwar Al-Baz dalam Tafsiru Terbawilil Quranil Karimi, juga tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraisy Shihab, bahwa ayat ini memusatkan perhatian kita kepada sedemikian banyaknya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang juga ada di bumi dan ada juga yang di dalam diri kita. Dalam mata pelajaran IPA yang pernah kita semua pelajari pada tingkat SD, SMP maupun SMA, bahwa memang kita ketahui di bumi ini begitu banyak hal yang menakjubkan. Sebagai contoh untuk menggambarkan keajaiban yang ada di bumi, yaitu bumi sendiri memiliki beberapa lapisan. Ada kerak bumi atau lapisan terluar dari bumi. Di dalam sinilah proses endogen atau pergerakan lapisan bumi terjadi yang mengakibatkan permukaan bumi ini tidak rata. Gempa bumi pun berasal dari proses endogen, dan lapisan kerak bumi ini bersuhu sangat panas. Semakin dalam menuju ke inti bumi, maka semakin panas pula suhunya. Dapatkah teman-teman semua membayangi kok bisa di dalam bumi ini panas sementara kita berada di atasnya? Itu baru satu contoh saja, masih banyak sekali keajaiban-keajaiban yang lain yang ada di dalam bumi ini. Sebagai penguat, Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 21, Dia Allah membiarkan dua laut yang kemudian kedua laut itu bertemu. Di antara kedua laut itu ada batasnya yang tidak dilampaui masing-masingnya. Lalu dikuatkan lagi dengan surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya, Dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar serta segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jugalah dan jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dan tidak juga dinyatakan dalam surah Fatir ayat 12, dan ini benar-benar ada selat Gibraltar. Terjadi pertemuan dua laut yang tidak menyatu, dan masih banyak ayat lain yang mention fenomena alam yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Dalam ayat lain Allah juga menyandingkan kata ayat tanda-tanda seperti pada surah Al-Baqarah. Ini baru tanda yang ada di bumi, sedangkan di dalam diri kita terdapat berbagai keajaiban sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Bayangkan bagaimana rumitnya sistem saraf yang sangat banyak
kerja organ tubuh, bagaimana otak mampu menyimpan ingatan. Dari kecil sampai sekarang kita masih banyak mengingat yang ada di dalam otak kita. Lalu bagaimana mata dapat melihat? Itu semua tanda kekuasaan Allah. Apakah kita semua menjadi hari itu? Apakah dengan semua tanda itu membuat kita semakin yakin kebesaran Allah, atau semakin berkurang dengan kesadaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dan dapat disimpulkan dari apa yang telah dipaparkan tadi bahwa dalam konteks pendidikan intelektual, ayat ini memerintahkan kita untuk manusia disuruh untuk selalu berpikir dalam tujuan dapat memahami terkait seluruh tanda-tanda Allah yang Allah berikan. Tanda-tanda tersebut bisa berupa keajaiban yang dialami sendiri maupun yang terjadi di sekitar, ragam ciptaannya dan ketentuannya. Manusia disuruh untuk melakukan riset atau penelitian yang terkait fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini, sehingga ini akan mengarahkan manusia kepada keyakinan bahwa yang terjadi tidaklah luput daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia disuruh untuk melihat. Dalam hal ini dimaksud yaitu melihat atau memperhatikan peristiwa-peristiwa sebab terjadinya sesuatu akibat dari sebab, sehingga inilah yang nanti akan menguatkan keyakinan diri terhadap kekuasaan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Poin ini juga sebagai awal dari poin yang telah disebutkan di atas. Diawali dari melihat, kemudian manusia berpikir dan merenungkan, lalu melakukan penelitian mendalam, menemukan bukti-bukti yang memvalidasi hasilnya adalah lahirnya banyak rumpun ilmu, hipotesis, teori-teori, dan masih banyak lagi. Lalu kesimpulannya adalah pendidikan intelektual tidak hanya membantu untuk menjadi lebih cerdas, tetapi juga membantu individu menjadi lebih baik dalam berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dengan memperkenalkan konsep pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi. Pendidikan intelektual mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan dan membangun pemahaman yang lebih rapi tentang dunia, serta membangun sosial yang lebih harmonis dan berdaya saing tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.